kemuliaan bagi Tuhan kita. Wah, sungguh luar biasa kasih yang daripada Tuhan. Saya undang bagi kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bisa saling bersalaman, saling menyapa, saling berbagi kasih senyum sapa kita pada pagi hari ini sebagai jemaat Tuhan. Haleluya. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Wah, sungguh kasih Allah yang luar biasa pada pagi hari ini. Wajah yang ceria, wajah yang penuh sukacita, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, hati yang mau memuji Tuhan. Amin. Katakan amin luar biasa. Amin, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa pagi hari ini kita adalah orang-orang menangnya Tuhan. Kenapa? Karena pada saat ini kita masih ada di tempat ini, itu segala kemurahan yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang harta, Tuhan tidak memandang siapa kita yang ada di bumi ini, tetapi Tuhan memandang hati kita yang datang beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, luar biasa bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat datang beribadah bagi kita semua yang ada di tempat ini. Kita sudah masuk di bulan yang baru Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk di bulan November. Ini adalah penghujung tahun bagi kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kita akan diberkati dengan tema kita yang baru juga, yaitu tentang kuasa supranatural. Terpujilah nama Tuhan, kita selalu diberikan hal-hal yang baru lewat tiap pelayanan daripada Ibu Gembala Sidang dan keluarganya, dan juga bagi kita semua yang ada di tempat ini. Semuanya itu tidak terjadi dengan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, tetapi semuanya itu oleh karena doa kita bersama, oleh karena kesatuan kita bersama, oleh karena kasih kita bersama yang ada di tempat ini sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan. Amin. Karena kita ini adalah keluarganya Tuhan. Oleh karena itu tetaplah kita setia Bapak Ibu Saudara. Tetaplah kita bersama-sama untuk bergabung di dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita. Terbeban akan setiap hal-hal yang terjadi di dalam gereja kita ini. Haleluya. Karena kita ini selalu terhubung Bapak Ibu Saudara, baik secara badani maupun secara rohani. Oleh karena itu mari kita doakan senantiasa firman Tuhan yang kita dapatkan setiap minggunya, dan lewat pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh keluarga Ibu Gembala Sidang kita ataupun Dr. Philip nantinya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Saya percaya, kita percaya ada berkat yang luar biasa yang akan memberkati kita. Amin. Bagi setiap muda-mudi pada hari Kamis ini kami mengundang supaya untuk mengikuti ibadah youth yang diadakan pada tanggal 9 November pada hari Kamis, dan waktunya dikerjakan pada tanggal jam 7 malam atau jam 19 WIB sampai dengan selesai. Bertempat tetap di Gereja GKI Padang. Mari muda-mudi tolong angkat tangannya dulu. Mana muda-mudi ini? Mana muda-mudi? Ayo, jangan muda-mudi menjadi kaum bapak, kaum ibu, atau kebalikannya kaum bapak, kaum ibu menjadi muda-mudi. Ayolah muda-mudi, mari kita datang. Habiskanlah masa mudamu bersama dengan muda-mudi GKI Padang. Karena dengan bersukacita bersama, dengan kegairahan bersama, maka semangat-semangat baru itu akan muncul Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena semangat-semangat muda ini yang luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Amin muda-mudi. Katakan muda-mudi, saya pasti datang. Amin. Jadilah seperti apa yang Bapak saudara-saudara ucapkan pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima perjamuan kudus, kita sudah menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Itu semuanya akan kita kerjakan pada hari ini, dan itu adalah melambangkan segala pengorbanan Tuhan yang sudah Dia berikan bagi kita di kayu salib. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita yang sudah kita kerjakan. Bukan berarti apa yang sudah kita terima ini kita bisa berbuat hal-hal sesuka hati kita, tetapi ini menjadi suatu pembenaran di dalam Tuhan bahwasanya Tuhan itu adalah kasih bagi kita dan pengorbanannya tidak pernah sia-sia bagi kita. Amin. Amin. Dan bagi anak-anak kita yang masih duduk di bangku kelas 1 sampai kelas 6 SD, nanti akan belajar agama pada pukul 2 siang. Mari Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak ini kita antarkan dan kita bawakan bekal mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik. Dan kita akan membaca ayat renungan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan terlebih dahulu bagi kita, di mana ayatnya diambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Selamat pagi GKI Padang. Selamat pagi. Mari kita lambaikan tangan kita bagi Tuhan Yesus. Saya percaya di sepanjang bulan Oktober yang lalu tidaklah mudah kita menghadapi, menjalani hidup kita. Amin. Amin. Kita bisa belajar dari kisah pelayanan Paulus bahwa tantangan yang dia hadapi tidaklah mudah tapi berat. Dan pada bulan ini kita akan diajari firman Tuhan tentang kuasa supranatural. Biarlah kuasa itu yang senantiasa menguatkan kita. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang kuat dan akan mata kita tertuju kepada Yesus Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Yesus. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari serukan namanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari sorakan. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kita datang pada hari ini untuk menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari serukan namanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari serukan dan katakan. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yang datang menyembah Tuhan, kita lambaikan tangan kita sama-sama, kita katakan. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, Sungguh tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kau yang berkuasa Tuhan dulu, sekarang sampai selamanya. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami
sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus alasan. Hanya Yesus yang menjadikan kami menjadi lebih berarti. Hidup kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau selalu ada. Selalu beserta. Bersama-Mu kami akan melakukan hal-hal yang mustahil. Hanya bersama-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang besar. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab kekuatan kami hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa,
melakukan segala perkara, sebab Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan kami, Kau Allah yang layak kami sembah. Oh, hanya Kau Allah yang besar, sebab Kau Tuhan yang besar. Kau melebihi segalanya, Kau melebihi segalanya, Kau melebihi apapun Tuhan. Oh, bersamamu Tuhan, ku dapat melakukan segala perkara. Bersamamu, Bapa. Dan kami katakan Tuhan, Ku lewati semua hanya bersamamu kami dapat melakukan segala perkara. perkenananmu Hanya perkenanan-Mu yang kami butuhkan Tuhan. teguhkan hati. Engkau yang menolongku selalu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah Bersamamu, bersamamu, ya Yesus Bapakku. bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Selalu menolongku. memberi pertolongan. Anugerah-Mu Besar melimpah, anugerah-Mu melimpahlah padaku Tuhan. Anugerah-Mu Besar melimpah bagiku. Mari berikan tepuk tangan, berikan pujian bagi nama Tuhan Yesus saja. Dia adalah Tuhan yang besar, adalah Tuhan yang mulia. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yaitu yang Yesus. telah berjanji dan sanggup Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Oh, haleluya. Kami akukan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari serukan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Jesus, kami berseru menyerukan Engkau Tuhan, Engkaulah Raja. Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Atas hidupku ku berserah. Engkaulah Tuhan dan Raja. Engkaulah
Kau yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, besar kasih. Pada saat ini kita akan menaikkan doa kita. Dan sebelumnya kita akan menaikkan ucapan syukur kita buat kemenangan yang telah kita terima sepanjang minggu ini. Kita lihat tepinya ada di layar. Kita satukan hati kita. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan Yesus buat segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami yang telah Kau berikan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan hal yang senantiasa Engkau berikan bagi kami Tuhan. Di mana Tuhan Yesus Allah Bapa dalam pertumbuhan rohani yang semakin dewasa yang telah Engkau berikan bagi GKI Padang Tuhan Yesus Allah Bapa. Sehingga Tuhan Yesus semakin banyak yang sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa buat kedewasaan. Terima kasih buat pertumbuhan rohani yang sehat yang selalu Engkau berikan bagi GKI Padang ini Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahwa Engkau adalah luar biasa bagi kami Tuhan. Begitu juga sangat kami bersyukur Tuhan. Buat senantiasa berkat-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa yang selalu Engkau berikan. Bahkan juga karunia Tuhan yang Engkau berikan. Begitu juga kemampuan yang selalu Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus Allah Bapa. Sehingga GKI Padang Tuhan boleh senantiasa Tuhan berbagi Tuhan Yesus Allah Bapa berkat-Mu itu bagi semua orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemampuan yang terus Engkau berikan bagi kami sebagai gereja-Mu GKI Padang Tuhan Yesus. Biarlah kami terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Allah Bapa. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau adalah luar biasa yang sanggup untuk memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus Allah Bapa kami satukan hati kami Tuhan. Boleh kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa Tuhan Yesus Allah Bapa agar kami seluruh umat-Mu Tuhan. Tidaklah senantiasa kami dapat berhenti Tuhan untuk percaya kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau adalah segala sesuatunya dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa hanyalah kepadamu ada keselamatan Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami Tuhan Yesus kami dah percaya Tuhan Yesus. Dan kami mau beriman Tuhan Yesus Allah Bapa. Bela kami semuanya umat-Mu. Boleh kami tetap maju terus di dalam Engkau Tuhan Yesus Allah Bapa. Bila kami tetap Tuhan Yesus semangat Tuhan untuk tetap melayani, untuk mengikuti Engkau Tuhan Yesus Allah Bapa. Bahkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap hari-hari kami dimanapun kami ada Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus Allah Bapa. Begitu juga kami sangat berdoa Tuhan Yesus Allah Bapa, berdoa bagi seluruh umat-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu yang peduli, yang taat Tuhan dan peduli Tuhan Yesus Allah Bapa, yang ingin selalu untuk berkorban Tuhan, yang mau memberi Tuhan Yesus Allah Bapa. Di mana Tuhan kami di bulan Tuhan Yesus Allah Bapa Desember ini akan merayakan Natal Tuhan. Kami percaya kami sebagai umat-Mu Tuhan memiliki hati yang mau ini berkorban Tuhan Yesus Allah Bapa, memiliki hati yang senantiasa Tuhan Yesus Allah Bapa yang mau memberi Tuhan kepada sesama. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan itu bagi kami. Engkau yang akan memberikan hati yang senantiasa yang rindu Tuhan Yesus bagi kami. Rindu yang haus akan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk memberkati orang-orang sekeliling kami. Untuk memberkati orang-orang yang senantiasa membutuhkan Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami Tuhan Yesus Allah Bapa. Dan kami percaya bila kami semua umat-Mu tetap setia Tuhan Yesus Allah Bapa dalam pengikutan kami kepadamu Tuhan. Sampai Tuhan Yesus kami Tuhan mengakhiri tahun 2023 ini Tuhan Yesus Allah Bapa. Di mana senantiasa Tuhan, apapun permasalahan dan pergumulan kami yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, itulah yang tidak akan membuat Tuhan Yesus langkah kami untuk berhenti untuk mengikuti Engkau. Untuk tidak membuat langkah kami untuk berhenti untuk beriman kepadamu Tuhan Yesus Allah Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, bila kami semakin setia kepadamu Tuhan, semakin setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu, semakin setia Tuhan Yesus Allah Bapa melakukan dan untuk percaya Tuhan, dan untuk beriman hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa. Inilah doa kami bagimu Tuhan, inilah seruan kami senantiasa bagimu. Dan kami percaya Tuhan telah sampai di hadapan-Mu dan telah Engkau dengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus boleh kami matakan segala roh pekerjaan serta melalangi kami seluruh umat Tuhan untuk memiliki hati yang terbeban, hati yang tidak berkuasa Engkau, hati yang tidak percaya kepada, hati yang tidak mau beriman,
Hati yang tidak mau maju terus tidak berkuasa, Engkau tinggalkan dalam nama Yesus. Pencuri kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Engkau tinggalkan kami dalam nama Yesus. Tidak mau setia, hati yang bersungut-sungut juga, hati yang tidak mau berkorban, hati yang tidak mau memberi juga tidak berkuasa, Engkau tinggalkan kami seluruh umat Tuhan dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur dan bagi namamu, haleluya. Mari kita berkata, amin. Sebab hanya Engkau Tuhan kami, Engkau Raja yang berdaulat penuh, dan kami serukan dan kami nyanyikan pujian ini kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah. Engkaulah Tuhanku, Tuhan kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami akui bahwa hanya Engkau saja yang berdaulat Tuhan atas kehidupan kami. Amin. Tidak ada kuasa lain yang bisa kami izinkan untuk menguasai kehidupan kami selain kuasa-Mu saja. Terima kasih buat 1 minggu yang sudah Engkau berikan kepada kami, di mana kami bisa bekerja dan kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau akukan bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, semuanya adalah baik adanya. Tidak ada satupun yang mendatangkan keburukan, tetapi semuanya baik. Itu sebabnya kami akui Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas kehidupan kami. Engkau yang berdaulat penuh dan memegang kendali atas kehidupan kami. Ada kalanya kami terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, tetapi tangan-Mu selalu siap untuk menarik kami kembali, mengajari kami dan mengangkat kami, sehingga kami tidak jatuh dan sampai dengan tergeletak. Terima kasih buat bulan yang baru Tuhan. Kalau bukan karena-Mu, kami tidak mungkin bisa sampai kepada bulan ini. Semua hanya karena kebaikan-Mu saja. Terima kasih buat keluarga, terima kasih buat teman-teman kami, teman gereja, teman pelayanan, baik juga teman-teman yang di sekeliling kami. Semuanya Tuhan jagai, tidak ada satupun karena kuat dan gagah kami. Terima kasih buat hari ini kami dapat belajar kembali akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyingkapkan sesuatu hal yang baik bagi kami. Berikan telinga yang peka akan suara-Mu. Persiapkan hati kami, hati yang lemah lembut, yang siap ditanami dengan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu tidak kembali dengan kosong, tapi jatuh di tanah yang subur. Dan setiap yang mendengarkannya beroleh iman, pengetahuan, dan serta hikmat. Amin. Terima kasih Bapa, bagi saya menyampaikan juga Tuhan urapi. Saya pun dapat menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja,
tidak perkataan manusia, tetapi kebenaran firman yang memerintah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa dan kami bersama-sama berkata, amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Boleh sekali lagi sapa kiri kanan dan salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan selamat pagi, apa kabar? Selamat hari Minggu semua, jemaat Tuhan yang hadir ibadah pertama. Adakah sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Ada? Tanya kiri kanannya, ada sukacita? Atau ada yang mungkin baru bertemu, ada yang mungkin sudah lama tidak bertemu dengan saudaranya. Selamat datang semuanya jemaat Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dan catatan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan bicara bagi setiap kita dan akan memberitahukan sesuatu untuk bisa kita pelajari pada hari ini. Kita masuk di bulan yang baru, yaitu bulan November. Tentunya sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Wow, siapa yang excited untuk mengakhiri 2023? Sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saya sampaikan kemarin di minggu lalu di ibadah yang kedua, supaya fokus kita bukan untuk melihat kepada pencapaian-pencapaian, apa yang sudah dapat atau apa yang tidak dapat. Karena saya percaya kehidupan rohani kita sudah jauh lebih maju daripada sekedar berbicara apa yang dapat dan apa yang tidak dapat. Bagaimanapun kalau kita bisa ada pada hari ini dan sebentar lagi mengakhiri 2023, itu semua bukan kuat dan gagah kita. Ya, ada hal yang bisa kita kendalikan, tapi jangan lupa ada lebih banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Ada beberapa hal yang bisa, tetapi lebih banyak lagi yang tidak bisa kita kendalikan dengan kekuatan kita. Jadi bukan bicara apa yang dapat, apa yang belum dapat di tahun 2023 Bapak Ibu Saudara, tetapi lebih bersyukur kepada bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan saya sampaikan juga pada minggu yang lalu, kita perlu mengevaluasi terus apa peningkatan level kehidupan kita setelah kita kenal Tuhan. Bukan maksudnya level harta, level kesehatan, tetapi lebih kepada level karakter kita. Pertumbuhan iman kita, pertumbuhan karakter kita. Karena untuk mengikut Yesus bukan sekedar berbicara tentang lahir baru, tetapi mengikut Yesus berbicara menjadi semakin serupa dengan Dia. Boleh bilang kiri kanannya, semakin serupa dengan Kristus. Masih ingatkan apa yang kita bahas selama 1 tahun ini? Yaitu temanya adalah tubuh Kristus, bukan tubuh saya, tetapi tubuh Kristus. Supaya kita semakin mengerti bahwa kita dipanggil untuk melekat kepada satu tubuh yang dinamakan tubuh Kristus. Sekali lagi ada banyak kepala, ada banyak manusia. Dan kita perlu mengingat bahwa gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Jangan satupun kita pernah merasa bahwa saya ada di gereja ini karena gereja ini perlu saya. Tidak, kita ada di sini karena kita butuh Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saluran kasih-Nya bagi banyak orang. Tidak usah terlalu jauh, terlebih utama bagi keluarga kita. Terlebih dahulu bagi keluarga kita. Itu sebabnya setelah kita lahir baru, kita perlu melekat kepada tubuh Kristus supaya kita menemukan, oh fungsi saya apa ya? Tugas saya apa ya? Oh melalui kehidupan saya, Tuhan bisa pakai untuk menjangkau banyak jiwa ya. Nah ini yang perlu kita evaluasi di tahun ini. Nah selama 2023 kita sudah melekat enggak
Dan kita sudah berfungsi nggak sebagaimana kita seharusnya? Haleluya Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah melekat dan sudah berfungsi sebagaimana seharusnya? Sekali lagi, jangan akhiri tahun ini hanya berbicara dapat dan tidak dapat. Amin. Nah, bulan ini kita akan belajar tema yang baru yaitu kuasa supranatural. Kuasa yang melebihi pemikiran kita, melebihi naturalnya kita, melebihi karakternya manusiawi kita. Kuasa supranatural. Saya berikan judul pada hari ini, mengalami, menyaksikan, dan menjadi saluran kuasa. Mari kita lihat apa yang menjadi dasar ayat firman Tuhan pada bulan ini di dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 berkata seperti ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita baca sama-sama. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita bagi kepada ada 3 kondisi di dalam ayat ini. Yang pertama adalah 2 atau 3 orang. Nah, Yesus tidak berbicara sebagai arti yang harafiah, yang artinya hanya 2 atau 3 orang saja. Kita perhatikan setelah kata 2 atau 3 orang dikatakan berkumpul. Nah, kalau berkumpul mungkinkah 1 orang? Tidak, mana ada 1 orang berkumpul, itu namanya sendirian. Yang namanya berkumpul pasti minimal ada berapa orang? 2 orang. Makanya Yesus menggunakan bukan secara arti harafiah harus 2 atau 3 orang, tetapi Yesus menggunakan minimal, angka minimal. Angka minimal. Sehingga kita yang mungkin sedang berjuang bagi kesatuan, mungkin keluarga, kesatuan usaha atau kesatuan lainnya, dan kita melihat seolah-olah kita hanya berjuang sedikit, Tuhan katakan dia nggak perlu banyak, dia perlu 2 atau 3 orang dulu. Yang berkumpul. Nah, tujuan berkumpulnya mesti jelas. Kondisi yang kedua yaitu di dalam namaku. Di dalam Amplified Bible dikatakan, for where 2 or 3 are gathered in my name, meeting together as my followers. Berkumpul di dalam nama Yesus artinya berkumpul bersama sebagai pengikut Kristus. Coba perhatikan kiri kanannya. Apakah hari ini dia datang sebagai hadirin dan hadiran atau sebagai pengikut Kristus? Coba tanya dulu kiri kanannya. Kamu datang hari ini, apa tujuannya? Adakah tujuannya? Seringkali Bapak Ibu Saudara, karena ya rutinitas harian kita lupa tujuan. Kita lupa tujuan. Ya, karena rutin masak dan kemudian lupa tujuan memasak itu apa. Hanya sekedar kenyang saja. Hanya sekedar supaya keluarganya makan. Padahal sebenarnya kan ada tujuan yang lebih besar ya kan dari memasak. Benar nggak? Nah, memasak, minggu yang lalu ibu saya cerita tentang salah satu cerita dari pelayan di dalam gereja. Bagaimana ketika dia pulang dari rumah dan kemudian dia melihat makanan itu ala kadarnya. Sama-sama katakan ala kadarnya. Dia merasa rasa capek kerjanya bertambah-tambah Bapak Ibu Saudara. Karena ketika dia membuka tudung saji yang tersedia ala kadarnya. Apa yang dirasakan pelayan itu juga yang saya rasakan juga di rumah Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah capek bekerja sampai di rumah, lalu kemudian yang ketika membuka tudung saji yang tersedia hanyalah iman dan rasa percaya, itu membuat rasa capek ini berlipat-lipat kali ganda. Dari sini kita lihat bahwa apa yang kita anggap suatu rutinitas, yaitu memasak, ternyata memegang kendali dalam sebuah keluarga. Namun karena rutin, kita lupa, ya sudah, memang kegiatan rutin saya ya untuk memasak. Dan kita lupa kalau misalnya memasak itu kita tambahkan kesungguh-sungguhan, kita tambahkan kreativitas, kita tambahkan kasih, walaupun bumbunya itu saja, pasti mendatangkan berkat bagi keluarga kita. Sukacita yang berbeda bagi keluarga kita.
Ada yang pernah merasakannya enggak? Pulang rumah, lihat meja makan, hanya iman dan percaya yang tinggal di meja makan itu. Ya, tidak salah, memang kita bisa beli, tetapi apa yang disajikan di dalam keluarga pasti berbeda. Amin, bagi para petugas masak di dalam rumah-rumah, ya siapapun itu, ada yang istri yang memasak, ada juga yang suami yang memasak. Tetapi kalau kita bekerja secara rutinitas, kita melupakan tujuan kita. Demikian juga Yesus katakan, 2-3 orang berkumpul tidak sebagai rutinitas, tetapi berkumpul sebagai pengikut Kristus. So mari kita tanya pada hari ini bagi hidup kita. Kepada kita diri kita masing-masing sebelum kita tanya kepada teman di samping kita. Kita datang rutinitas atau datang sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi, halnya boleh saja berulang-ulang terjadi, tetapi tujuannya tidak boleh terlupakan. Dan kondisi yang ketiga, setelah ada 2 atau 3 orang berkumpul sebagai pengikut Kristus, Allah berjanji bahwa Dia ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan bahwa dalam ayat ini, tidak pernah kelengkapan sarana dan prasarana menjadi standar Yesus hadir di tengah-tengah umatnya. Tidak dikatakan sebab di mana 2-3 orang kaya berkumpul, atau sebab di mana 2 atau 3 orang yang jago nyanyi berkumpul, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dengan musik yang lengkap, di situ ada. Tidak, Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul sebagai pengikut Kristus, Dia ada di tengah-tengah mereka. Amin. Dia ada di tengah-tengah gerejanya. Jadi setiap kali kita datang, jangan lupa, kegiatannya boleh rutin, tetapi tujuannya tidak boleh lupa, yaitu kita datang sebagai pengikut Kristus. Artinya semakin serupa dengan Kristus. Sehingga ketika kita pulang kita rasakan ibadah tadi, saya dipenuhi, saya dicukupi. Tidak ada lagi perkataan-perkataan yang klasik, yang tradisi yang mengatakan kayaknya ibadah tadi kurang ngangkat lah. Sepertinya worship leadernya kurang persekutuan dengan Tuhan. Hei, kalau diri kita yang sedang kurang persekutuan, jangan salahkan orang lain. Karena sekali lagi Tuhan katakan, kalau ada 2 atau 3 orang saja seminimal-minimalnya berkumpul dan dia berkumpul sebagai pengikut Kristus, Tuhan katakan aku ada di tengah-tengah kamu. Walaupun 2-3 orang tadi suaranya satu main di A, satu main di C, satu lagi ya kadang berpindah-pindah, kadang C-kres, kadang D-kres. Ya, tidak usah menyebut oknumnya siapa. Kita tahu ada beberapa orang yang memang punya karunia berpindah-pindah kunci dasar dalam bernyanyi. Itu pun tidak menjadi standar Tuhan hadir karena Dia hadir di tengah-tengah pengikutnya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, inilah menjadi dasar firman Tuhan bagi kita untuk kita membahas tentang kuasa supranatural. Mari kita bahas lebih dalam bahwa masing-masing kita pastinya memiliki momen pertama ketika kita bertemu Yesus dalam hidup kita. Momen pertama kita lahir baru. Masih ingatkah? Coba tanya lagi sebelahnya. Masih ingat gak kamu, bukan tahunnya, tetapi bagaimana kamu pertama kali jumpa Yesus? Pertama sekali mungkin dengar dari orang, tapi pasti ada satu timing, satu momen di mana dia merasakan ada mujizat dalam kehidupannya. Mungkin tahun bisa lupa. Tanggal apalagi. Apalagi yang sudah 10 tahun lebih ikut Tuhan, mungkin ada yang lupa tanggalnya, bulannya. Tapi yang saya mau tanyakan, momen pertama, bagaimana kita bertemu dengan Yesus pertama kali? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangan kalau ada yang masih ingat. Bukan untuk dipanggil ke depan, untuk disuruh bersaksi. It's okay, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang masih ingat? Masih ingat? Masih ingat. Okay. Nah, dari yang angkat tangan, saya mau tanya, berapa orang yang mengalami mujizat di pertama kalinya? Rata-rata. Rata-rata kita jumpa Yesus pertama kali, ya di luar daripada mungkin yang sudah sekolah minggu. Rata-rata kita pertama kali jumpa Yesus pasti karena mujizat. Sembuh, diberkati,
dapat pekerjaan, dapat jodoh juga. Itu pun mujizat ya kan? Kalau ada yang bilang, saya pertama kali datang ke gereja ini karena saya suka sama si doi. Itu kan mujizat kan? Kenapa jumpa doinya di sini? Ya itu pun mujizat kan? Karena ada juga yang belum jumpa doinya. Nah, ada lagi yang karena mendapatkan pemulihan dalam keluarga, ayah dan ibu jadi rujuk kembali, suami istri rujuk kembali, itu pun mujizat. Dan hal yang sama juga dialami oleh murid-murid Yesus. Pertama kali mereka jumpa Yesus adalah mereka mengalami mujizat. Simon beserta saudara-saudaranya, mereka bertemu Yesus karena mujizat enggak? Ya, karena pada waktu itu mereka bertemu Yesus ketika mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Dan kemudian Yesus melakukan mujizat di depan mereka. Di hari yang tidak mungkin, pagi hari, bukan waktunya memancing. Dan Tuhan melakukan mujizat di depan mata mereka. Bagaimana mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu di luar logika mereka sebagai seorang nelayan yang profesional di zamannya. Bagaimana mungkin di waktu yang tidak mungkin. Simon katakan pada waktu itu, sudah semalaman kami cari, kami tidak dapat. Seolah-olah dia katakan, kamu siapa? Kami jauh lebih pengalaman, dari kecil kami sudah sebagai nelayan. Ini bukan waktunya lagi menjaring ikan. Yesus katakan, pergilah bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu. Dan seketika jala mereka menjadi penuh, berisi dengan ikan. Dan setelah itu mereka mengikut Yesus. Murid-murid yang lainnya seperti Matius, dia adalah seorang pemungut cukai. Dia tidak pernah dia tahu siapa Yesus, bahwa Yesus adalah seorang rabi, seorang guru. Dan pada hari itu, pada zaman itu, pemungut cukai adalah suatu pekerjaan rendahan di mata orang Yahudi. Karena mereka mengumpulkan bea pajak untuk kaisar. Pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang tidak terpandang pada zamannya. Lalu Yesus yang dia kenal sebagai seorang guru memanggil dia, mengajak dia untuk mengikut Yesus. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang menganggap berharga apa yang dia lakukan. Ketika Yesus panggil, seketika dia menjadi pengikut Yesus. Bartimeus, seorang yang buta, kemudian dia berteriak memanggil Yesus. Beberapa kali terlewat, tetapi dia terus berteriak sampai Yesus mendengarkannya. Dan ketika Yesus mendengarkannya, Bartimeus disembuhkan dari kebutaan. Dan seketika itu dia kemudian mengikut Yesus. 10 orang kusta yang mengalami mujizat Yesus. 2 orang kembali dan mengucap syukur kepada Yesus. Momen pertama kita mengikut Yesus seringkali karena mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Tapi yang saya mau tanyakan, apakah mujizat itu masih tetap kita rasakan dalam kehidupan kita? Ataukah kita mulai bertanya, kok rasanya mujizat itu agak kurang ya terjadi? Mungkin pertanyaan ini beberapa kali pernah Bapak Ibu Saudara dengar. Kok rasa-rasanya gak sebanyak dulu ya mujizatnya? Gak secepat dulu ya? Ya, saya nggak minta angkat tangan, tapi coba tanya sebelahnya, ada nggak yang pernah merasakan itu? Kok nggak secepat dulu ya? Kok nggak sebanyak dulu ya? Kayaknya dulu, Tuhan sembuhkan sakit, langsung sembuh. Tuhan, aku butuh pekerjaan, langsung dapat pekerjaan. Apakah kemudian kita langsung menyimpulkan bahwa mujizat terjadi dalam jumlah yang terbatas hari-hari ini? Kalau kita lihat pada pengikutan murid-murid Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam Matius 10 ayat 1. Ketika Yesus memanggil ke-12 murid pertamanya, Yesus panggil seperti ini. Matius 10 ayat 1 berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 4 berbicara tentang Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Matius selanjutnya 5-9 berbicara murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di rumah, Matius 5 sampai Matius 9 berbicara
bagaimana murid-murid Yesus menyaksikan Yesus melakukan mujizatnya. Tetapi berbeda di Matius 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Saya sampaikan, mengenai kuasa dan mujizat, ada 3 siklus yang harus terjadi. Yang pertama, yaitu kita mengalaminya. Dan seringkali ini menjadi momen pertama kita jumpa Yesus, mengalami mujizat. Yang kedua, siklus yang kedua adalah kita menyaksikan Yesus melakukan mujizatnya kepada orang lain. Kita mendengarkan kesaksian orang, kita mendengarkan cerita mereka, bagaimana mereka disembuhkan, bagaimana mereka diberkati. Dan siklus yang ketiga adalah kita menjadi saluran kuasa Yesus bagi orang-orang. Saya perlu menyampaikan ini supaya kita tidak hanya berfokus kepada mujizat bagi diri kita. Saya percaya kita sudah jauh lebih maju, tidak lagi menjadi seorang Kristen yang egois yang bicara mujizat saya. Kuasa bagi saya. Di dalam kuasa dan mujizat, 3 siklus ini harus terus terjadi. Mengalami, menyaksikan, dan menjadi saluran kuasa. Dan seringkali 3-tiganya tidak terjadi bersamaan. Sekali lagi, seringkali 3-tiganya tidak terjadi bersamaan. Ketika kita mengalami kuasa Yesus, ketika kita mengalami mujizat, terkadang orang lain sedang merasakan kesendirian, sedang merasa tidak mengalami mujizat dalam kehidupannya. Demikian sebaliknya, seringkali kita sedang mendengarkan kesaksian orang, tapi sebenarnya kita sedang dalam posisi yang perlu ditolong. Atau kita sedang berdoa bagi orang, berdoa bagi kesembuhannya dalam siklus yang ketiga, yaitu menjadi saluran kuasa Yesus bagi orang lain. Kita berdoa bagi mereka, kita tumpang tangan bagi mereka, kita melihat banyak sekali kesembuhan, tapi bagi diri kita sendiri, kita sedang berjuang bagi kesembuhan itu. Kita berdoa bagi orang lain dan orang lain diberkati, pekerjaan dapat, usaha mereka dipulihkan, tetapi di dalam waktu itu usaha kita sendiri sedang butuh pemulihan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa 3 siklus ini sering sekali tidak terjadi bersamaan. Tidak terjadi bersamaan. Sehingga kadang ketika kita bertanya bahwa kok rasa-rasanya mujizat ini tidak secepat dulu atau tidak sebanyak dulu terjadi dalam kehidupan saya. Saya mau coba jawab pertanyaan itu dengan seperti ini. Mungkin kita tidak sedang berada di dalam siklus yang pertama. Mungkin kita sedang dalam siklus sudah seharusnya menjadi saluran kuasa bagi orang lain. Sekali lagi, Matius 4, Yesus memanggil murid-muridnya. Matius 5-9, Yesus melakukan mujizat di depan mata mereka. Meyakinkan mereka bahwa dia adalah pribadi yang penuh dengan mujizat. Matius 10 berkata, Yesus memanggil mereka dan memberi mereka kuasa. Ada 3 siklus di dalam kuasa dan mujizat yang bisa saja tidak terjadi bersamaan. Mengalami, menyaksikan, dan menjadi saluran kuasa. Tetapi, walaupun tidak terjadi bersamaan, kita hidup di dalam kuasa itu sendiri. Kalau kita sedang mengalami mujizat, artinya kuasa sedang terjadi enggak? Terjadi. Kalau kita sedang menyaksikan cerita orang lain, bagaimana mereka dipulihkan Tuhan, mujizat sedang terjadi enggak? Sedang terjadi bukan? Melalui orang lain. Kalau kita bisa berdoa bagi orang lain, menjadi saluran kuasa Yesus bagi orang lain, berdoa bagi pemulihan mereka, bukankah kuasa sedang terjadi? Bagaimana mungkin kita berdoa bagi mereka kalau kita tidak diberikan kuasa oleh Sang punya kuasa itu sendiri? Jadi saya mau katakan, walaupun kita tidak alami kuasa itu dalam hidup kita, bukan berarti dia tidak sedang terjadi. Dia terus terjadi, tetapi ada siklus yang perlu kita lewati, step by step dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita perhatikan Matius 10 ayat 1 berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Perhatikan, Yesus memberi kuasa. Dan kuasa ini tidak hanya kepada orang tertentu saja.
tetapi kepada setiap murid-murid. Murid artinya mengikut Yesus. Siapa di sini pengikut Yesus? Kepada setiap kita diberikan kuasa. Bukan hanya untuk mengalami kuasa itu saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Dijabarkan di pernyataan selanjutnya dikatakan, yang dikuasai roh jahat, yang sedang mengalami penyakit, dan yang sedang lemah. Kepada mereka kita diutus Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bukan dikatakan kepada murid-murid yang kuat Yesus memberi kuasa. Tidak. Bukan dikatakan kepada murid-murid yang baik kepada Yesus beri kuasa. Tidak. Kepada setiap murid Yesus, dia memberikan kita kuasa. Kalau kita katakan, saya murid Yesus, saya mengikut Kristus, maka di waktu itu pun kita percaya bahwa ada kuasanya bekerja di dalam kita. Ada kuasanya bekerja melalui kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kuasa supranatural ini adalah pemberian Allah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya untuk dialami, melainkan untuk menjadi saluran kuasanya. Bukan hanya untuk dialami, melainkan untuk menjadi saluran kuasanya. Saya mau menekankan ini, supaya selama 1 bulan ke depan kita belajar mengenai kuasa supranatural. Bukan bicara mengenai saya, mana mujizat saya, mana pemulihan saya, tidak. Tetapi kita tubuh Kristus menjadi saluran kuasa bagi orang lain. Yang pertama-tama, yang terdekat bagi keluarga. Bagi keluarga kita menjadi saluran kuasa supranatural itu sendiri. Kuasa supranatural ini harus selalu menjadi bagian dalam perjalanan iman kita. Tanpa kehadiran kuasa ini, iman kita cenderung lemah. Dan kita rentan sekali untuk meninggalkan kebenaran. Sekali lagi, kuasa supranatural ini harus terus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena kalau kita tidak menggalinya terus, tidak mengalami, tidak menyaksikan, dan tidak menjadi saluran kuasa itu sendiri, kita cenderung mudah meninggalkan kebenaran. Dan kita merasa kuasa itu sedang kurang terjadi. Padahal dia selalu terjadi. Sama-sama katakan selalu terjadi. Ada satu cerita dalam Alkitab yang tentunya kita juga sudah pernah baca, tahu, dan sangat diberkati. Seorang tokoh Alkitab namanya Ayub. Ada yang sudah tahu ceritanya pastinya ya, mengerti akan ceritanya. Dan berapa kali juga menjadi bahan khotbah di dalam ibadah minggu kita. Nah, kita lihat dalam Ayub 1 ayat 11. Kita tidak akan baca, tapi saya coba simpulkan bagaimana perjalanan kehidupan Ayub. Suatu ketika iblis menghampiri Allah dan bernegosiasi dengan dia. Pembicaraan yang agak aneh sebenarnya ya. Iblis bicara dengan Tuhan sendiri. Kayaknya terakhir kali mereka berbicara ketika di Taman Eden kayaknya. Ya kayaknya ya, karena di dalam ayat Alkitab lain, Bapak Ibu Saudara tidak akan menemukannya. Nanti ada lagi pembicaraan ketika Yesus dicobai di padang gurun. Nah, iblis menghampiri Allah dan berkata ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ia pasti mengutuki Allah. Iblis begitu yakin. Kalau Allah mengambil apa yang Ayub punya, Ayub pasti menyalahkan Tuhan. Dan lucunya, Tuhan tidak melindungi Ayub. Dia tidak katakan, Ayub itu orang saleh, milikku, jangan kamu apa-apakan dia. Apakah Tuhan katakan seperti itu? Tidak.
Justru Tuhan berkata seperti ini, baik, kamu boleh mencobainya, kuserahkan dia, tapi sayangi nyawanya. Hanya jangan sentuh nyawanya, kata Allah. Wah, seandainya Ayub mendengarkan itu, mungkin dia agak kecewa bukan? Lah, bukankah selama ini saya saleh mengikut Tuhan, memuji Tuhan? Kok ini kok jadi tikam dari belakang ini? Enggak bestie gitu. Kok seperti diizinkan? Bukankah ini juga menjadi doa kita supaya Tuhan lindungi kita? Tapi seolah-olah Tuhan terlihat seperti tidak melindungi Ayub. Tapi sebenarnya Tuhan sedang melindungi dia. Karena di ujung kalimat Tuhan katakan, hanya jangan sentuh nyawanya. Berarti ada perlindungan Tuhan enggak? Ada perlindungan Tuhan enggak? Ada. Seolah-olah Tuhan bilang gini, kau boleh kasih dia sakit, kau boleh kasih mati apa yang dia punya, kau boleh ambil apa yang dia punya, tapi satu, nyawanya bukan punyamu. Tuhan seolah-olah katakan, nyawa kita itu lebih berharga daripada apapun. Amin. Itu sebabnya hanya dia yang punya kendali. Selama kita masih ada di dunia, berarti cerita kita belum selesai Bapak Ibu Saudara. Ada yang perlu kita kerjakan. Nah, lalu kemudian Tuhan katakan, silakan, go on. Tapi jangan sentuh nyawanya, itu milikku. Kita lihat pencobaan yang dialami Ayub, pencobanya sepertinya sangat berat sekali. Yang pertama, anak-anaknya mati terbunuh. Lalu kemudian harta bendanya, untanya, dombanya, semuanya habis dijarah. Lalu berikutnya dia terkena penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh. Penyakit boroh yang tidak sembuh-sembuh sampai dia harus menggaruk kulitnya dengan beling. Selanjutnya, pencobaan berikutnya adalah istrinya bahkan menyuruh Ayub, sudahlah lupakan Tuhan, kutuki Tuhan. Istrinya yang terdekat dengan dia meninggalkan Ayub. Dan yang terakhir, bahkan sahabat-sahabatnya pun mengatakan, kayaknya kamu ada dosa deh. Kayaknya kamu sedang dalam dosa. Ya, ada yang pernah bilang gitu ya. Sahabat-sahabat Ayub pun menghakimi Ayub, mengatakan, jangan-jangan kamu berbuat salah, mungkin bukan hari ini, mungkin kemarin, mungkin minggu lalu, atau mungkin kamu di masa kecilmu berbuat dosa, itu kata teman-teman Ayub. Mungkin Ayub bilang gini kalau zaman sekarang bilang, siapa yang suci sih kita? Semua kita berdosa. Bukannya menolong, padahal seharusnya kan seorang sahabat menolong kan. Harusnya sahabatnya bilang, aduh kasihan Ayub ini, sudahlah sakit, miskin, ditinggalkan. Ini malah datang dengar Ayub, kamu lagi banyak dosa. Bukannya mengangkat beban, malah menambahkan beban di pundak Ayub. Sepertinya semuanya sudah diambil oleh setan. Istri, anak-anak, harta benda, penyakit, kesehatan, bahkan teman-teman. Ayub bisa dipakai setan untuk melemahkan iman Ayub. Tapi apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat kita kagumi dari tokoh Ayub. Bukan tokoh yang melakukan mujizat dalam hidupnya. Berbeda sekali, Petrus, Yohanes, Paulus, mereka melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Dia tidak. Ayub tidak dikenal sebagai seorang tokoh Alkitab yang melakukan peperangan, kemenangan, yang melakukan mujizat, tidak. Tapi dia dikenal karena ketabahannya melewati musim hidupnya. Kalau kita baca terus Ayub sampai Ayub 42, kita lihat bagaimana dalam segala pencobaan, Ayub tetap bertahan. Walaupun beberapa kali ia sempat membela dirinya di hadapan Tuhan, tapi dia terus bertahan melewati semuanya. Apakah pemulihan sudah terjadi? Sudah terjadi? Belum. Sampai Ayub 42, belum ada satu kali pun pemulihan terjadi. Bisa saya katakan, 70% kitab Ayub tidak membahas mengenai pemulihan, bahkan membahas mengenai penderitaan dia. 70% daripada kitab Ayub membahas tentang penderitaannya. Tetapi justru di dalam musim seperti itu, Ayub menemukan kuasa supranatural itu turun menaungi dia. Ayub 42 ayat 5.
Sehingga akhirnya Ayub berkata seperti ini. Sebelumnya kalau Bapak Ibu Saudara baca, Tuhan datang. Lalu kemudian menegur Ayub dan mengatakan, kamu siapa sih? Bukankah kamu datang dengan telanjang dan akan pulang dengan telanjang? Tuhan menunjukkan dirinya, pribadinya, menyatakan sekali lagi bahwa dia adalah Tuhan yang punya kuasa dalam kehidupan Ayub. Seolah Tuhan sedang berkata, kalau kamu masih hidup sampai pada hari ini, itu karena perlindunganku. Sehingga Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami mujizat di tengah-tengah pencobaannya. Sekali lagi, jangan salah bahwa mujizat terjadi di akhir pencobaan. Mujizat terjadi seperti yang dialami Ayub, justru terjadi di tengah-tengah pencobaannya. Lah, kok begitu? Karena seringkali kan isi doa kita adalah meminta mujizat, bukan? Dan kita mengimani sehabis hujan terbitlah pelangi. Tidak ada yang salah dalam iman itu Bapak Ibu Saudara. Tapi seandainya itu belum terjadi, bukan berarti mujizat tidak sedang terjadi. Karena mujizat tidak terjadi di akhir cerita, tetapi mujizat terjadi sepanjang cerita hidup kita. Ayub menemukan mujizatnya di tengah-tengah pencobaan, yaitu ia tetap mengikuti Allah melewati segala musim kehidupannya. Dan melalui musim itu ia dapat lebih dalam mengenal Allah. Itulah kuasa supranatural sebenarnya. Lah, kok itu kuasa supranaturalnya? Sekali lagi saya ajak kita review sekali lagi. Pencobaan yang dialami Ayub kurang berat apa? Bahkan mungkin terlalu berat bagi seorang manusia. Penyakit, kemiskinan, kehilangan keluarga, istri, bahkan sahabat-sahabatnya. Apalagi semua sudah diambil dari kehidupannya. Dan itu bukan karena dosa Ayub. Bukan. Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya di tengah-tengah pencobaannya, Ayub menemukan kuasa supranatural itu sendiri. Kuasa itu yang memampukan Ayub melewati pencobaan, walaupun pencobaannya tidak manusiawi sama sekali. Ada amin? Dan kuasa itu membuat Ayub mengenal Allah lebih dalam kehidupannya. Saya berharap ini menyadarkan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi, khususnya yang menyampaikan, bahwa kuasa supranatural bukan tentang apa yang sedang kita dapatkan. Tetapi bagaimana kita bisa bertahan sampai pada hari ini. Dan melalui segala yang kita alami, kita semakin dalam mengenal pribadi Allah. Itulah kuasa supranatural itu sendiri. Sama seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Supaya aku menjadi serupa, sama dengan dia. Itulah kuasa yang mau kita alami terus dalam kehidupan kita. Bukan kuasa tentang adanya mujizat, berkat, kesembuhan, kelepasan, kenaikan level kehidupan. Itu pun benar. Sama-sama katakan itu pun benar. Tetapi jangan hanya berfokus kepada item-item itu saja. Jangan hanya berfokus kepada apa yang kita dapat saja. Tidak. Jangan malah item-item tersebut malah menjauhkan kita dari pribadi pemberi kuasa itu sendiri. Sehingga kita hanya berfokus kepada berkat Tuhan, tapi kita tidak lagi fokus kepada pengikutan kita kepada Tuhan. Karena kuasa itu seharusnya membuat kita lebih dalam lagi mengenal Dia. Mengenal kuasa kematiannya, mengenal kuasa kebangkitannya, dan memampukan kita bertahan melewati segala musim kehidupan kita. Ada amin. Itu sebabnya sampai hari ini kita akan bisa berkata bahwa mujizat selalu terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin ada hal-hal yang diizinkan Tuhan diambil dari kehidupan kita. Tapi ingat,
Seperti Allah menjaga nyawa Ayub, demikian Allah menjaga nyawa kita. Jangan kita rasa semuanya bisa kita kendalikan. Karena tanpa kita sadari, ada lebih banyak lagi dalam hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan. Saya ambil contoh kecil. Setiap hari kita melakukan kerjaan kita, bukan? Ayah pergi, bapak pergi ya ke kantor, ada yang pergi ke bangunan, ada yang pergi ke proyek dan lain sebagainya. Ibu tetap tinggal di dalam rumah. Ya, atau ada juga dia pergi belanja. Ya, saya percaya nggak ada yang pergi menggosip. Ya, nggak ada. Itu manusia lama kita. Ya, manusia baru sudah diubahkan untuk menyaksikan Kristus. Anak-anak pergi sekolah, ada yang ke SMA, ada yang kuliah, ada yang SD dan lain sebagainya. Lalu kemudian sore hari, ya jam 5 ke atas, kumpul kan? Pulang, kumpul. Ada nggak pernah kita alamin momen kumpul, baru masuk rumah, langsung yang kurang kita lihat. Hah, kok masih bau rumah ini? Kita lihat anak-anak belum bersih. Hah, kok anak-anak belum mandi, Mak? Kita lihat masakan belum ada. Kenapa, Mak? Bapak sudah pulang, kok masakan belum ada? Lalu pulang suaminya agak terlambat, harusnya jam 5, ini pulang setengah 7. Bapak dari mana saja? Tadi di telepon gak ngangkat. Dari mana Bapak? Kita baru jumpa. Dan langsung berbicara kekurangan. Pernah gak momen ini kita hadapin dalam hidup kita? Baru jumpa, langsung lihat apa? Karena memang itu adalah sifat dasarnya kita untuk melihat apa yang kurang. Itu adalah sifat naturalnya manusia untuk lebih fokus kepada apa yang kurang. Namun jangan kita lupa, tadi pagi kita pergi, selama kurang lebih 10 jam kita nggak jumpa mereka. Lalu kemudian 10 jam kemudian kita jumpa mereka dalam kondisi yang baik. Itu siapa yang buat? Apakah pantas lalu kemudian kita jumpa dan membicarakan kekurangan yang terjadi? Kenapa ini, kenapa itu? Bukankah kita memerlukan kuasa supranatural di atas sifat naturalnya kita untuk melihat bahwa hari itu Tuhan sudah menjagai kita? Sekali lagi, ada hal yang bisa kita kontrol dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Tapi ada lebih banyak hal lagi yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga di situ kita sadar bahwa ada kuasa yang melebihi kita yang mengontrol itu semua. Mari kita berubah. Sama-sama katakan kiri kanannya, mari kita semakin berubah. Kumpul, ketemu keluarga, bersyukur dulu. Ya, walaupun mereka lagi bau, ya bersyukur dulu. Wah, kamu sudah pulang, kamu baik. Coba mereka pulang dalam kondisi patah tangan, luka sobek, dalam kondisi jalannya tadi pagi lurus, pulang-pulang pengkor. Nah, benar gak Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita justru fokus kepada kekurangan-kekurangan yang terjadi? Kenapa kita tidak bersyukur? Siapa yang jagai dia dalam 10 jam? Kita gak bisa jaga dia kan? Mungkin kita bisa telepon. Kamu lagi ada di mana? Kamu sedang sama. Mungkin bisa, apakah telepon kita menjaga dia? Tidak. Tidak. Apakah dengan 3 kali menelepon istri di rumah artinya istri bisa terjaga? Tidak. Ada Tuhan yang menjagainya. Ada Tuhan yang menjagainya. Sehingga setiap kali kita berjumpa, apalagi kita yang mungkin berjumpa sekali dalam 5 hari, sekali 7 hari. Bukankah seharusnya kita melihat kelebihan masing-masing, bukannya kekurangan? Dan bersyukur, wah kamu dalam kondisi yang baik, kamu sehat. Bukannya langsung bilang, kayaknya kemarin motormu gede, sekarang jadi kecil. Lah, kemarin kamu suka cita, sekarang kok murung? Bukan, itu naturalnya kita. Tapi sekali lagi kehidupan kita ditebus Tuhan untuk mengalami kuasa supranatural yang memampukan kita melihat bahwa Tuhan terus menjagai kehidupan kita. Sehingga setiap kali kita bertemu, kita memuji Tuhan dan mengucap syukur buat kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Mari, semakin kita baik lagi ke depannya, minggu-minggu yang akan datang, kita bertemu, kita bersyukur, semua dalam kondisi baik-baik saja. Kalau ada yang tidak baik, selagi masih hidup, masih ada waktu memperbaikinya.
Terakhir, sebelum kita akhiri firman Tuhan, bagaimanakah supaya kita bisa dimampukan mengalami kuasa supranatural dalam kehidupan kita? Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Saya mengundang teman-teman yang melayani untuk boleh maju ke depan. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Kita rindu ya kan supaya kuasa supranatural ini terus terjadi dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 mari kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita baca ayat 8 sama-sama sekali lagi. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kesembuhan dan kesegaran. Wah, siapa yang ingin ini setiap hari dalam kehidupannya? Sembuh dan segar. Gak ada? Ada. Coba tanya kiri kanannya, kamu ingin selalu sembuh dan segar enggak? Apa jawabannya? Saya pertimbangkan dulu sepertinya. Nah, siapa yang di sini ingin sembuh dan segar, Bapak Ibu Saudara? Semua kita. Makan suplemen, enggak salah. Vitamin, olahraga, tidak salah. Tidak salah. Nge-gym, fitness, kalistenik, apapun itu. Jaga makan 4 sehat, 5 sempurna, mineral, vitamin, semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Tapi Raja Salomo memberikan lagi kepada kita, perlu ada yang ditambahkan supaya kita sembuh dan seger. Sehingga setiap kali kita ketemu, kita nggak kayak tampang sakit-sakitan. Lalu seolah-olah perlu doa orang terus. Sehingga setiap kali 4D, setiap kali cell group, doanya nggak jauh-jauh dari mendoakan Bapak itu. Kalau sudah ditanya apa yang didoakan, sampai trauma pemimpin 4D-nya menanyakan. Saking nanti selalu ada. Kadang-kadang sengaja dilamakan khotbah supaya nggak ada sesi doa lagi. Karena kalau ditanya nanti banyak kali nih mau didoakan Bapak ini. Aduh, apalagi Ibu ini kalau diminta. Aduh, kalau udah dikasih waktu banyak kali topik doanya. Karena setiap kali berkumpul gak sembuh dan gak seger dia. Kita mau untuk selalu sembuh dan segar. Untuk itu kita perlu mengalami kuasa supranatural. Kunci utama untuk mengalami kuasa supranatural Allah adalah dengan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mungkin kita masih bilang, saya percaya kepada Tuhan. I believe in God, I trust in God. Saya mau berikan 3 poin supaya kita bisa menilai diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Ada 3 indikator, ada 3 penilaian. Yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dalam The Message Bible, diterjemahkan ke dalam, don't try to figure out everything on your own. Jangan berusaha mencari jalan keluar sendiri. Don't try to figure out everything on your own. Orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri, seringkali berusaha mencari jalan keluar sendiri. Tuhan mau katakan hari ini, jangan. Karena dia sudah berjanji bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Ketika pencobaan itu datang, dia sudah mempersiapkan jalan keluar. Jalan keluar bukan datang dari kita, tapi datang dari Tuhan. Bukan berarti kita malas, pasrah. Kita perlu untuk terus berusaha. Tetapi jangan bersandar penuh bahwa saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. No, kita perlu Tuhan. Mencari jalan keluar sendiri sering sekali menjadi penghambat kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita merasa mampu.
dengan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah. Cara seperti ini membuat kita kehilangan maksud Tuhan di dalam setiap permasalahan yang terjadi. Padahal sebenarnya Tuhan ingin mengajari kita sesuatu. Seperti yang dialami Ayub. Tuhan ingin Ayub tidak fokus kepada apa yang dia dapat. Tapi Tuhan ingin Ayub bertahan, bergantung penuh kepada Tuhan. Itu maksud dan tujuan Tuhan. Ketika Ayub menemukan maksud tujuan Tuhan itu, dia mendapatkan pemulihannya. Yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Yang kedua, akui Tuhan di dalam segala perkara, di dalam segala hal. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia selalu mengakui Tuhan. Di dalam terjemahan The Message Bible dikatakan submit atau serahkanlah semua kehidupanmu. Persembahkanlah. Kita mesti menyadari bahwa hidup kita bukan lagi kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita perlu untuk mengakui Tuhan, mempersilakan Dia hadir dalam hidup kita. Tuhan bukan tidak bisa hadir dalam hidup kita. Dia bahkan sangat rindu untuk selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan adalah pribadi yang terhormat. Dia tidak mungkin hadir kalau kita tidak undang kehadirannya. Sekali lagi, Tuhan sangat rindu hadir dalam hidup kita. Tapi kita perlu mengundang Dia hadir dalam hidup kita. Kita perlu beri ruang bagi Dia untuk bekerja dalam kehidupan kita. Baru kemudian Dia hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita lahir baru, bukankah doa ini yang kita ucapkan? Bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita mengundang Dia untuk masuk dalam hati kita. Adakah tiap hari kita masih memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja? Mempersilakan Dia untuk mengambil bagian dalam setiap keputusan kita. Sekali lagi, tidak salah kita mengambil keputusan. Tidak salah, sebagai seorang manusia, sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, kita perlu mengambil keputusan dalam hidup kita. Tetapi, tanyakan, apakah setiap kali kita mengambil keputusan, kita berikan ruang bagi Tuhan untuk mengkoreksi keputusan kita. Itu yang namanya mengakui Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak merasa bijak. Mereka tidak merasa bijak. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Raja Salomo menyatakan bahwa mereka yang merasa dirinya bijak adalah mereka yang bodoh. Dari mana kita tahu bahwa kita bodoh? Bukan karena IQ kita rendah, bukan karena kita nggak bisa matematika, IPA, IPS, ataupun pelajaran lainnya, tidak. Tetapi apakah indikator orang bodoh? Orang bodoh adalah mereka yang menghina hikmat dan didikan. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berjalan dalam kebodohan atau dalam kebijaksanaan? Perhatikan, apakah di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita masih memberi ruang bagi hikmat dan didikan orang lain bagi kita. Karena orang bodoh tidak mau untuk dididik. Tidak mau untuk menerima hikmat. Ada yang menegur, tapi mereka tutup telinga. Ada yang berusaha membenarkan, tapi dia tidak mau mendengarkan. Orang yang merasa dirinya bijak akan menjauhkan mereka dari tuntunan Tuhan. Sehingga mereka cenderung berjalan seorang diri dan mereka selalu menganggap diri mereka benar. Mereka yang berjalan seperti itu tidak bisa mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada akal pikirannya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup, ini proses kita belajar. Tidak ada kita yang terlalu tua untuk belajar. Tidak ada kita yang terlalu pintar untuk belajar. Tidak ada kita yang terlalu sudah lama ikut Tuhan untuk tidak lagi belajar. Kita sama-sama dalam proses belajar. Mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, mengenal kuasanya. Di manakah kita belajar? Ketika kita berkumpul bersama dengan teman-teman tubuh Kristus lainnya. Amin. Buka telinga. Tuhan mau menuntun kita setiap harinya. Persilakan Dia masuk. Di dalam doa kita pagi hari, izinkan Dia untuk mengambil bagian dalam kehidupan kita.
Dan jangan pernah untuk mencari jalan keluar sendiri. Karena sebenarnya Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Tugas kita bertahan, bergantung pada Dia, percaya kepadanya. Apa yang masih kurang, mungkin ada dosa, ada kesalahan, kita perbaiki, kita koreksi. Selama kita hidup, kita koreksi terus kehidupan kita. Selalu ada waktu untuk belajar. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan bagi kami pada pagi ini Tuhan. Firman-Mu membukakan pikiran kami yang sebelumnya tertutup. Dan firman-Mu mengajari kami sehingga kami lebih baik lagi kehidupan daripada sebelumnya. Firman-Mu adalah jalan dan pelita bagi kaki kami sehingga kami menemukan maksud dan tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena pada bulan ini kami belajar mengenai kuasa supranatural, bahwa kami hidup untuk mengalami, menyaksikan, dan menjadi saluran kuasa Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau perdengarkan, mengajari kami Tuhan. Bahwa kuasa itu bukan di ujung cerita, tetapi justru terjadi selama kehidupan kami, selama cerita hidup kami di dalam dunia ini. Karena kuasa itu memampukan kami untuk bertahan di dalam segala musim. Dan di dalam musim itu kami semakin mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa bagi setiap para jemaat-Mu yang sempat ragu, sempat menyangka apakah mujizat sedang meninggalkannya, apakah kuasa sedang meninggalkannya. Hari ini Roh Kudus jamah mereka kembali. Dan beritahukan bahwa kuasa-Mu sedang turun menaungi mereka. Tidak kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada setiap orang Engkau memberikan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua yang percaya kepada kuasa kematiannya, yang percaya kepada kuasa kebangkitannya. Saya mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa baca, ada ayat Alkitab di sana, bisa renungkan dan bisa bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sambil kita memuji dan menyembah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang percaya kepada kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita masuk dalam perjamuan kudus dan marilah kita angkat dengan tangan kanan kita roti. Kita angkat tinggi ke arah sorga sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia baik, karena kasih-Nya, karena salibnya kita ada pada hari ini. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah supaya kita menjadi satu dengan Dia. Tubuh yang terpecah supaya kita tidak lagi tercerai-berai, tetapi satu dengan tubuh Kristus lainnya. Tubuh yang terpecah supaya oleh tubuhnya kita beroleh tubuh yang baru. Mari dengan penuh ucapan syukur Bapak Ibu Saudara, kita pecahkan dan kita terima roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kemudian kita angkat cawan yang berisikan anggur dengan tangan kanan kita ke arah surga. Angkatlah dengan penuh ucapan syukur. Ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur adalah lambang tubuh Kristus, lambang darah Yesus. Darah yang tercurah, hasil tubuhnya yang terkoyak di kayu salib. Darah itu menebus dosa kita, mengangkat segala sakit penyakit kita, dan memberikan kita pengharapan baru. Darah itu memberikan hidup yang kekal bagi kita, sehingga tidak ada lagi darah domba yang dikorbankan, tetapi Dia mengorbankan dirinya sendiri, supaya kita boleh layak mengampiri hadirat-Nya dan menikmati kuasa kematiannya. Mari dengan penuh ucapan syukur, terimalah anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Ucapkanlah syukur buat kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kematian-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena kematian-Mu kami tidak mungkin ada pada hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan yang menjadikan kami ada. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati dan telah bangkit bagi kami, sehingga kami yang berdosa diberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu, dan biarlah tubuh-Mu, pengorbanan-Mu dan cawan-Mu selalu kami ingat kapanpun, dan kami bawa terus, kami hidupi terus dalam kehidupan kami. Kami tidak berubah, percaya kami bahwa Engkau Tuhan atas hidup kami. Melalui perjamuan kudus ini kami nyatakan bahwa Engkau Yesus hidup dalam gereja-Mu. Dan selama-lamanya hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi kepala, yang menjadi pemimpin bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu, dan kami naikkan pujian hormat dan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau terus ditinggikan Tuhan di dalam gereja-Mu. Engkau sang pemberi kuasa, dan hanya Engkau yang kami puji dan kami sembah. Dan kepadamu Tuhan, kami terus menaikkan ucapan syukur kami dan penghormatan kami kepadamu.
Terima kasih Bapak, kami bisa beribadah pada hari ini, yang mengucap syukur karena Tuhan sudah menguatkan kami, baik yang beribadah maupun yang melayani. Terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk pewahyuan yang Kau berikan melalui firman Tuhan, sehingga kami dapat bawa pulang, kami dapat hidupi dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajari kami bahwa kami harus terus untuk mengalami dan menyaksikan serta menjadi saluran kuasa bagi orang lain. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Engkau terus hadir di tengah-tengah umat-Mu. Sebagaimana Engkau berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah Indonesia, biarlah negara ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Rahmat-Mu, pertolongan-Mu yang kami rindukan terus terjadi atas bangsa dan negara. Berdoa bagi pemerintahan supaya mereka terus menjalankan pemerintahan dengan jujur, dengan adil, dan dengan merata atas seluruh Indonesia. Berdoa juga Tuhan bagi Sumatera Barat, bagi Kota Padang, provinsi dan kota di mana Engkau tempatkan kami. Tidak secara kebetulan Tuhan, ada maksud dan rencana-Mu, Engkau menempatkan gereja-Mu di sini supaya menjadi menara doa dan menjadi pembela bagi kota di mana Engkau tempatkan. Berkati pemerintahan Sumatera Barat, biarlah pemerintahan yang benar, yang jujur itu terus yang muncul dalam pemerintahan kami. Berkati juga Tuhan, kota kami ini menjadi kota yang aman dan tentram, dan lahan-lahan pekerjaan semakin dibukakan. Bahkan pembangunan semakin meningkat lagi di Kota Padang, memberikan terobosan baru. Berdoa bagi setiap isu yang sedang terjadi, tidak akan memecah belah negara kami, memecah bangsa kami. Di dalam nama Yesus, keamanan terjadi bagi bangsa-bangsa, keamanan terjadi juga bagi bangsa Indonesia. Tuhan tidak pernah tutup mata melihat apa yang sedang terjadi. Dan bila gereja-Mu terus berdoa menjadi pembela di tengah-tengah segala peristiwa yang terjadi. Terima kasih juga berdoa bagi gembala sidang kami secara khusus Tuhan. Mana hamba-Mu ini bisa melayani sampai pada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan terus wahyu dan tuntunan untuk dapat menuntun gereja-Mu sampai kepada maksud dan rencana Tuhan. Berkati semua keluarga gembala sidang, baik full timer, dan juga para leaders, pemimpin di dalam gereja ini. Berkati para pelayan Tuhan, biarlah semuanya terus melayani sampai Engkau datang kedua kalinya. Berdoa juga bagi para jemaat, dimana sebentar kami akan pulang. Tuhan memberkati perjalanan kami, menibakan dengan selamat. Saudara-saudara kami yang tinggal jauh dari Kota Padang juga Tuhan tibakan, sehingga sampai mereka di tujuan mereka tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap yang kami korbankan pada hari ini, biarlah menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami pulang tidak dengan cara hidup yang lama, tetapi dengan cara hidup yang lebih baik. Di dalam nama Yesus bersama-sama kami hancurkan dan kami patahkan segala keterikatan, segala kehancuran untuk dosa. Tinggalkan kami semua, ketakutan akan hidup ini membuat kami kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, tinggalkan kami semua, tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Marilah jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke arah sorga dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa menyertai kita, dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang telah mati dan yang bangkit memberikan harapan bagi kita. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus, melalui Dia kita menerima kuasa supranatural itu, memampukan kita untuk bertahan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terimalah berkat ini dengan iman, dan jadilah orang-orang yang hidup lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya dan diberkati berkata, amin, 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 amin. Have a good Sunday, semua jemaat Tuhan. Sampai bertemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetap kami mengingatkan kepada seluruh umat Tuhan, pada hari Senin kita ada ibadah doa syafaat, hari Rabu ada 4D, dan hari Kamis seluruh muda-mudi kita undang untuk bisa beribadah bersama di gereja ini jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati, salam kemenangan iman, Tuhan Yesus memberkati.